Solihah sebagai coach-nya. Siap Bu Sol? Insya Allah siap Bapak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Solihah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Bapak. Iya. Terima kasih Bu Solihah sudah menyempatkan waktunya untuk bisa berbincang dengan saya. Kabarnya bagaimana Bu Sol? Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Alhamdulillah sehat. Ya Bu Sol, kemarin kita sudah melaksanakan kegiatan apa ya namanya? Supervisi Pak. Iya, supervisi. Iya, maaf. Kegiatan supervisi di kelas Ibu. Ibu kan mengajar pendidikan agama Islam dan budi pekerti ya. Iya Pak. Kemarin sudah dilaksanakan dan alhamdulillah saya lihat pembelajaran di kelas Ibu sudah sangat baik sekali ya. Sudah sangat sudah sesuai dengan yang Ibu rencanakan, yang Ibu siapkan di RPP-nya. Pada kesempatan ini, Bu Sol, saya ingin berbincang dengan Ibu terkait mungkin apa ya namanya, kita merefleksikan kegiatan belajar kemarin ya, yang sudah dilaksanakan oleh Ibu, apakah ada kendala atau bagaimana, tapi yang perlu kita pahami bahwa di sini saya bukan sedang menggurui Ibu ya, Nggih Pak. menggurui, tapi kita belajar bersama, kita Nggih. ada masalah, kita bisa diselesaikan bersama, seperti itu. Nggih, siap Bapak. Terima kasih. Saya sebenarnya juga kepengen minta waktu Bapak untuk ngobrol-ngobrol terkait apa yang saya alami sebenarnya, walaupun secara sepintas Bapak kemarin melihat pelaksanaan KBM lancar, tetapi ada hal-hal di sana yang saya rasakan. Sebetulnya ini masih menjadi unek-unek saya, tapi terima kasih Bapak Ari selaku senior saya sudah kerso untuk meluangkan waktu sehingga saya bisa mengkomunikasikannya dan semoga nanti ada solusi Pak. Begini Pak, setelah selesai pembelajaran kemarin di semester 1, saya merasa pembelajaran kemarin itu sebenarnya biasa-biasa saja, walaupun menurut Bapak tadi sudah baik begitu, tapi menurut saya kok masih ada rasa ingin lebih membangkitkan suasana belajar itu lebih semangat, lebih menyenangkan begitu Pak. Oh, walaupun menurut saya sudah baik, tapi menurut Bu Sol masih bisa ditingkatkan seperti itu ya Bu? Saya masih kepengen suasana belajar itu ada greget yang lebih gitu loh Pak. Oh iya. Nah mungkin yang sekarang sudah ada yang positif dari pembelajaran Ibu, menurut Ibu sendiri apa kira-kira Bu? Begini Pak, menurut saya sudah di pembelajaran itu sudah pakai model pembelajaran yang aktif, anak aktif, juga mereka cenderung untuk tidak pasif. Terus mereka juga mau menyampaikan pendapatnya saat saya tanya. Tetapi di sini sepertinya ada sesuatu yang apa ya, kurang lebihnya itu kurang ada yang beda gitu loh Pak. Kayak kurang, mereka mungkin bosan apa gimana gitu loh Pak. Iya. Mungkin anak juga cenderung mungkin kalau bisa saya simpulkan mungkin ada rasa bosan ketemu dengan Bu Sol terus dengan cara yang sama seperti itu apa ya Bu? Bukan ketemu dengan sayanya Pak, tapi dengan kegiatan pembelajarannya. Iya, Karena kalau saya tidak ngisi, anak-anak juga kangen Pak. maksudnya dengan cara Ibu mengajar mungkin ya. Mungkin Mungkin saya rasa begitu, walaupun sepintas memang menyenangkan Pak, tapi kok ada gimana ya, kayak ada beberapa anak yang kurang gairah gitu loh Pak. mungkin kalau bisa saya simpulkan seperti ini Bu. Mungkin misalkan saat Ibu mau mengajar apa anak sudah bisa menebak, oh mesti arep kayak lah wis biasa iki, bisa mungkin seperti itu ya. Nggih, kados ngaten Pak. Mungkin kalau Ibu misalkan memberikan apa ya hal lain yang lebih
bervariasi kan, anak bisa menebak-nebak, "Oh, setelah ini apa ya?" Seperti itu. Mungkin, itu yang namanya inovasi apa ya, Bu? Nggih nggih. Hmm. Nah, dari pembelajaran yang sudah Ibu lakukan, kira-kira, posisinya kalau dinilai dengan menilai sendiri, itu yang pembelajaran yang sudah dilaksanakan kira-kira nilainya berapa, Ibu? Ngapunten sederenge nggih, Pak. Kalau menurut saya, kalau dinilai itu skalanya itu saya baru skala 7, Pak. Oh, skala 7. Nggih. Nah, itu kalau kalau, baru skala 7, pengennya naik ke skala berapa, Ibu? Nggih, kalau pengen naik, saya ya kepengennya naik 9 atau Oh, 10 gitu. 10. Walaupun 10 itu angka sempurna, tetapi kan yang namanya cita-cita kan katanya setinggi langit, Pak. Ngapunten nggih, Pak. Iya. Nah, untuk mencapai itu kira-kira yang sudah, bisa dilakukan, kan tadi Ibu sudah melakukan, metode pembelajaran yang sudah dilaksanakan. Nah, untuk, Nggih. ke depannya kira-kira sudah punya rencana apa belum, Bu? Nggih, sementara kemarin saya melakukan kegiatan pembelajaran dengan metode discovery learning nggih, Pak. Ya, Terus juga ada mind mapping. Tetapi saya ingin memanfaatkan sarana dan prasarana yang kaitannya dengan kesenangan mereka, Bapak. nah itu bagus itu, Bu. Mungkin anak-anak senangnya apa kira-kira, Bu? Kan anak-anak sekarang lagi seneng banget bermain handphone, Pak. Nah, banyak sekali wali murid yang sudah WA secara japri dengan saya ataupun lewat grup ataupun langsung ke sekolah, Bapak, curhat kaitannya dengan anak-anak yang selalu bermain handphone untuk game-gamean gitu, Pak. Jadi saya ingin memanfaatkan sesuatu yang mereka sedang senangi itu dengan metode atau dengan pembelajaran pakai Sarpras itu, menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya bagus itu, Bu, sangat bagus. Mungkin, bisa diterapkan, di pembelajarannya Ibu, tapi kira-kira, kalau saya sendiri, saya sudah pernah, Bu, menggunakan itu, media handphone. Eee, ini sekedar berbagi pengalaman Nggih ya, Bu, dengan nggih, Ibu. siap siap Bapak, terima kasih sekali, Terus nggih. saya pernah menggunakan handphone untuk anak-anak saya, itu malah seperti ini, Bu. Jadi anak-anak, tujuannya saya meminta anak membawa handphone ke sekolah malah, pada saat jeda pelajaran digunakan untuk bermain game. Itu kan anak-anak senang, bermain Mobile Legends, FF, atau apa itu malah pada mabar bareng kayak gitu, itu malah mengganggu sekali itu, Bu. Kalau kalau saya kemarin. Nah, kalau Nggih misalkan untuk mengurangi itu bagaimana kira-kira, Bu? nggih, Bisa siap menjadi Bapak. konten kan? Nggih, siap Bapak. Rencananya begini, sebelum saya merencanakan hal tersebut, saya sudah memprediksi ataupun mempersiapkan tentang manajemen resiko yang akan terjadi. Untuk itu, yang pertama langkah saya adalah sosialisasi terlebih dahulu kepada wali murid dan juga kepada guru kelasnya bahwa nanti ada kegiatan atau hari yang sudah ditetapkan itu anak-anak akan membawa handphone untuk kegiatan pembelajaran. Nah, yang saya pakai adalah kemarin belum lama saya kan baru ikut workshop, Pak. Workshop dengan kabupaten dari Tangerang Selatan kaitan dengan kuisis. Jadi alhamdulillah Pak, saya sudah punya sertifikat master kuisis. Jadi saya ingin praktek begitu Pak dengan anak-anak. Nah, kalau itu saya sepintas saya lihat itu aplikasi itu seperti permainan karena dia ada suaranya Pak. Lain halnya dengan Google Form. Kalau Google Form itu standar, tidak tidak terlalu banyak iramanya. Nah, di kuisis ini ada, saya melihat sepertinya nanti akan lebih menarik. Nah, antisipasi kaitan dengan menggunakan waktu mereka untuk bermain adalah setelah sampai ke sekolah, sebelum kegiatan, handphone itu saya taruh di sebuah keranjang yang sudah saya siapkan. Nah,
handphone itu nanti diambil manakala sudah pembelajaran saya, Pak, karena saya pembelajarannya kan setelah jam istirahat pertama maksud saya. Nah, itu setelah kegiatan saya bawa ke kelas, saya bagi sesuai dengan punya mereka sendiri atau mereka ambil. Nah, setelah itu pada saat permainan itu saya berusaha untuk fokus kepada mereka semuanya untuk membagi link tersebut mereka buka. Tapi Pak, di sini saya juga buat aturan apabila belum 15 menit belum boleh klik kirim Pak. Soalnya kalau karena mereka sudah pengen bermain kan siapa tahu asal mengerjakan nggih Pak. Lah nanti malah kepengen cepat selesai, kepengen game-gamean gitu. Tapi nanti saya sudah berusaha mengantisipasinya yaitu dengan kalau belum sekian menit belum boleh diklik kirim begitu Pak. Jadi untuk kegiatan ini pun aman karena tidak pakai kuota. Alhamdulillah sarana di sekolah kita kan untuk WiFi sudah ditingkatkan untuk kekuatannya dan lain sebagainya. Jadi aman Pak. Itu rencana saya begitu Pak. Bagus sekali Bu Sol ini ya. Sudah sudah paham sekali, ahli sekali di kuisis nih. Ini nanti kalau ada waktu bisa dibagi pengetahuannya ya Bu dengan teman-teman yang lain. Saya juga pengen tahu juga itu kuisis seperti apa nih. Bisa berbagi nih. Siap Bapak, kalau sekiranya nanti ada waktu kita belajar bersama, jadi nanti menambah suasana belajar lebih menyenangkan begitu ya Pak. Betul. Nah, lanjut Bu, tadi kan Ibu punya rencana itu lah. Rencananya mungkin kira-kira dilaksanakannya berapa lama Ibu? Pelaksanaan jangka waktu pelaksanaan Ibu untuk melaksanakan kegiatan ini. Oke, kegiatan ini rencananya nanti saya adakan setiap 1 bulan sekali rencana awal. Dengan persiapan sebelumnya adalah tadi pemberitahuan kepada orang tua dengan guru kelasnya supaya mengantisipasi adanya kehilangan ataupun adanya miskomunikasi karena ini kan belum tentu HP-nya anak semua Pak. Jadi kalau ada komunikasi yang baik insya Allah akan berjalan dengan baik pula. Nah, pelaksanaan ini hanya pada saat pembelajaran saya saja atau mungkin nanti guru kelas apabila ada kolaborasi dengan kami sehingga di 1 hari itu bisa untuk pelajaran yang lain, bisa untuk dengan pelajaran saya saja. Rencananya begitu, Pak. Nah, kalau rencananya seperti itu, kalau menurut jenengan sendiri, jenengan ukuran keberhasilan dari pembelajaran yang jenengan rencanakan seperti apa kira-kira? Ya, ukuran keberhasilan yang saya rencanakan ini adalah mereka bisa mencapai KKM, terus juga kegiatan belajar mengajar lebih menyenangkan dan bisa mengurangi rasa jenuh dan tentunya pada saat kegiatan tersebut ada tantangan tersendiri buat saya selaku guru untuk selalu berinovasi membuat kegiatan atau soal-soal yang lebih beragam dan tantangan buat anak untuk bisa mendapatkan hasil yang maksimal karena di kuisis itu kan di sana nanti akan dipajang Pak, saya pasang LCD juga, saya pajang untuk hasil akhirnya. Jadi mereka akan tahu kompetisi di mereka, tantangan mereka adalah saya harus bisa naik ke level atas nih, saya bisa. Nah, begitu Pak. Jadi mereka akan berusaha mencapai level yang mereka harapkan dengan usahanya sendiri tetapi asik begitu loh Pak. Seperti kompetisi seperti itu ya Bu ya? Nggih Pak, tapi mereka bisa lihat sendiri saya di posisi berapa, terus saya kurangnya di mana gitu. Jadi tetapi mereka tidak menyadari itu adalah sebuah kompetisi karena mereka asik gitu loh Pak. Nanti kalau mau pelaksanaan ngabari saya lagi ya Bu, saya mau lihat pembelajaran Ibu yang pakai itu kuisis. Saya Siap kemarin Bapak. pengen banget kok kayaknya kok. Siap ya. Bapak. Saya ingin ikut nyontot juga maksudnya ikut bergabung boleh ya? Nggak siap Bapak. Nanti juga saya minta bantuan dengan teman-teman kaitannya dengan hal tersebut karena tidak mungkin saya bisa
melaksanakan kegiatan ini dengan lancar, dengan tanpa sebuah kendala, tanpa bantuan dari atau dukungan juga dari Bapak Kepala Sekolah tentunya, Bapak selaku senior saya, dan juga teman-teman sejawat nantinya, supaya kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, Pak. Untuk dukungan dari Bapak Kepala Sekolah gimana Bu? Terkait yang jenengan tadi kan rencananya mau bawa HP apa sudah dikomunikasikan, nanti gimana tanggapannya kira-kira? Iya, nanti sepintas saya sudah mengkomunikasikan, Bapak kami ingin melaksanakan pembelajaran dengan metode kuisis. Nah, tapi dengan sarana handphone itu bagaimana? Lah Bapak malah ya silakan lanjutkan saja. Nanti kalau ada yang tidak punya handphone, kita kan punya sarana, ada Chromebook itu 15 dipakai saja, kayak gitu Pak. Jadi silakan dikomunikasikan dengan Pak Ari selaku senior untuk nanti bisa membantu pelaksanaannya. Begitu. Jadi saya kepengen ngomong dengan Pak Ari, tapi alhamdulillah Pak Ari sudah membuka untuk meluangkan waktu begitu Pak. Ya, semangat sekali Bu ini nggih. Semoga apa yang jenengan rencanakan bisa terlaksana dan lancar nggih Bu. Amin, amin. Terima kasih Bapak untuk motivasinya, untuk dukungannya kepada saya. Cukup sekian untuk bincang-bincangnya ya Bu. Monggo dilanjutkan untuk kegiatan yang lain. Siap Bapak, terima kasih. Nyun Terima pangapunten nggih kasih. Pak, nggih sami-sami. Waalaikumsalam. Langsung Siap? kegiatan refleksi nggih. Nggih. Refleksi dari saya sendiri. Refleksi diri yang pertama, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan. Percakapan yang dilakukan mungkin menurut saya sudah menggunakan alur Tirta, hanya saja saya sendiri sebagai coach masih agak agak mungkin kurang lancar nggih. Padahal coachingnya sudah cukup lancar, agak tegang nggih. Itu dari saya sendiri selama percakapan. Yang kedua, apa yang masih perlu diperbaiki, ditingkatkan, pastinya saya harus lebih belajar memposisikan diri sebagai coach, dan saya masih ragu dalam mengeluarkan pertanyaan melebihi batas dari seorang coach itu yang perlu ditingkatkan. Berarti saya harus belajar lagi tentang itu. Dan apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap kondisi presence, kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching, mungkin yang pertama, secara pikiran kita harus berpikiran terbuka, harus terbuka antara coach dan si coach itu sendiri, sehingga apa yang menjadi perbincangan itu lebih mengalir seperti itu. Dan yang terakhir, apa yang akan Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki, meningkatkannya, dan saya sendiri meningkatkan literasi dengan membaca, mungkin melihat contoh video bagaimana menjadi coach yang baik seperti itu. Berikutnya, pertanyaan untuk coach, apa yang Anda rasakan pada saat di-coaching oleh saya, Ibu? Ya, baik, terima kasih Pak. Apa yang saya rasakan selama kegiatan coaching tadi adalah yang pertama saya merasa lega, saya merasa terkomunikasikan dengan baik, dan sebagai coach Bapak sudah bisa menempatkan diri sebagai coach dan bisa memotivasi saya, sehingga pelaksanaan coaching itu saya bisa memperoleh tujuannya, maksudnya mendapatkan hasil dari tujuan coaching itu, yaitu dengan adanya solusi-solusi yang sudah diberikan dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik dari Bapak selaku coach. Demikian Pak. Demikian, terima kasih. Cukup untuk sesi ini. Dilanjutkan sesi berikutnya, sudah melanggar 1 menit ya. Yes. Baik, selanjutnya saya dengan Pak Ari. Siap. Oke. Siang Pak Arianto. Selamat siang Ibu. Bapak boleh minta waktunya sebentar untuk berbincang? Boleh, silakan Ibu. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Saya sudah diperbolehkan menyimak pembelajaran Bapak di kelas 6 tadi ya. Ya Bu.
Begini Pak, sebelumnya perlu kita sepakati bersama nggih Pak nggih, bahwa kegiatan kita, perbincangan kita ini semata-mata untuk kemajuan pendidikan kita. Kita fokus pada pembelajarannya ya Pak ya. Siap Bu. Tadi saat ditunggui apa namanya ya, namanya siapa ditunggui ya? Ya Bu, iya Pak ditunggui. Ditunggui. Bukan, maksudnya apa ya? Saya masih grogi Bu. Biasanya kan mengajar itu tidak apa namanya ya, ditunggui oleh orang lain, tapi tadi saat mengajar kan dilihat oleh Ibu Kepala Sekolah, jadi saya masih grogi Bu, seperti itu. Ya jangan begitu Pak, saya juga manusia ini. Dan ini Nggih adalah Bu. salah satu tanggung jawab saya, jadi Nggih. tidak usah takut, tidak usah grogi Pak Nggih. Ari. Mungkin karena belum terbiasa Ibu, belum terbiasa mengajarnya dilihat oleh orang lain, jadi sebenarnya sih biasa mengajar setiap hari, tapi kalau mengajar ditunggui kan berbeda, seperti itu. Iya Pak. Begini Pak Ari, kita langsung saja ya. Nggih Dari Bu. pembelajaran tadi, sepertinya kondisi kelas Bapak agak kurang kondusif nih Pak nggih? Nggih Bu, itu terus terang saja mungkin Ibu lihat tadi kan ada agak ramai seperti itu. Saya belum sempat cerita ke Ibu nggih. Oh, nggih nggih. Kalau begitu silahkan kalau Bapak mau ceritakan sekarang Pak. Nggih, terima kasih Bu kalau boleh menceritakan. Jadi di awal semester 6, maaf, awal semester 1 di kelas 6 itu ada kan ada 27 siswa. Jadi ada beberapa anak yang mungkin apa ya namanya ya, kurang fokus dalam belajarnya Bu. Banyak anak yang asik sendiri, cerita sendiri. Terkadang gurunya apa ya, gurunya sedang menyampaikan pelajaran, dia apa ya, nyemplong apa nggih, gampang nyemplong seperti itu. Lemot dan apa ya, memotong pembicaraan guru seperti itu. Jadi kayak kurang sopan sehingga kondisi kelasnya kurang efektif. Lah, saya sudah berusaha mendekati anak-anak itu Bu, tapi masih ada masih ada saja anak yang seperti itu, belum apa namanya ya, belum membuat kelasnya kondusif seperti itu. Nggih nggih Pak. Eh, Kondisi sekarang ini setelah 1 semester bagaimana Pak? Apakah ada perubahan Pak? Alhamdulillah ada perubahan Bu. Jadi yang tadinya itu banyak anak, ada 5 atau 6 anak yang ramai di kelas itu Bu. Alhamdulillah sekarang udah berkurang Bu. Tinggal 1 anak itu yang tadi kan Ibu lihat anaknya lebih aktif sendiri nggih, kayak suka ngatur kayak gitu Ibu. Mungkin saya juga sendiri agak risih sih lihat murid saya seperti itu sedang dilihat oleh Ibu Kepala Sekolah lagi. Jadi rikuh sayanya Bu, seperti itu. Iya, yang 1 anak tadi itu ya Pak ya? Nggih Bu. Oh iya iya. Kalau begitu menurut Bapak itu dampaknya apa apabila itu hal tersebut dibiarkan seperti itu Pak? Dampaknya yang pastinya kondisinya seperti itu Bu, jadi kurang kondusif. Jadi sebenarnya saya udah berusaha Bu, tapi bagaimana ya, bingung Bu, mau diapakan seperti itu. Monggo coba Bapak ceritakan apa yang Bapak rasakan dengan kondisi kelas yang tidak kondusif seperti itu Pak? Nah, yang saya rasakan, saya terkadang bingung Bu, yang namanya anak kan ya Bu, kita pembelajarannya tidak seperti dulu saya saat SD Bu. Kalau saya saat kecil SD itu kan ada anak yang bandel, saya pernah pengalaman dulu Bu, dilempar apa ya namanya, dilempar kapur nggih, kapur Iya. penghapus itu dilempar oleh guru saya SD. Nah, tapi kan
saat pendidikan sekarang kan nggak boleh seperti itu ya, Bu, ya. Iya, Itu betul. melanggar, apa namanya ya, kode etik guru nggih, itu nggak boleh. Jadi mungkin, apa ya, saya harus cari cara cara yang lain ya, Bu, ya. Jadi Nah, kondisinya ya seperti itu, jadi anak kurang fokus, jadi kadang mengganggu yang lain. Saya sudah berusaha tapi ya masih masih ajek seperti itu. oh iya ya, Pak, heeh. Eee, dalam kegiatan pembelajaran ini apa yang sudah Bapak lakukan? Apakah, menurut Bapak pembelajaran itu sudah menarik perhatian siswa apa belum? Dari segi metode, media, atau yang lainnya, Pak? Kalau menurut saya sih sudah menarik, Bu. Contohnya di sekolah saya kan sudah ada Chromebook ya, Bu. Itu sudah sering saya manfaatkan dengan anak-anak. Anak-anak, biasa apa namanya, berlatih di Google Doc, Google Slide, itu contohnya membuat presentasi, berlatih Canva juga sudah sering saya, Bu. Tapi, itu tadi kembali satu anak itu, Bu, yang, sering ngatur-ngatur, Bu. Misalkan lagi, dia ingin duduk di mana, ya yang lain harus nurut, seperti itu. Misalkan lagi saat pembagian kelompok, itu dia pinginnya dengan anak-anak yang pinter-pinter toh, apa namanya, dia ingin milih kelompoknya sendiri, tidak ingin misalkan dia, dengan anak yang maaf pendiam, dia tidak mau kelompokan dengan anak itu, seperti itu. Sehingga menjadi kurang kondusifnya seperti itu, Bu, kadang. Oh, nggih, Pak. Kalau menurut Bapak sendiri, mungkin hal apa yang belum maksimal dari manajemen kelas yang Bapak terapkan? Kalau menurut saya sih, manajemennya utamanya di manajemen, siswanya sih, Bu. Kalau di pembelajaran tadi media, metode, mungkin insya Allah sudah maksimal, Bu. Mungkin di manajemen saya, apa ya, mengkondisikan siswanya itu yang terutamanya yang belum 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 maksimal di saya, seperti itu, Bu. Oh, nggih, Pak. Nah, coba kalau Pak Arianto menilai diri sendiri dari segi manajemen kelas, berapa nilai untuk Bapak dari skala 1 sampai 10, Pak? Kalau melihat kondisi kelas yang sekarang sih, Bu, saya menilai 6 atau 7, Bu, mungkin, Bu. Kalau saya menilai Mmm, sendiri seperti itu. oh, nggih nggih. Nah, dari level itu Bapak ingin naik apa ingin turun, Pak? Ya Iya. tentunya ingin naik dong, Bu, masa ingin turun. Baiklah, hebat itu, Pak. Kira-kira, ingin mencapai angka berapa, Pak? Kalau 10 tidak mungkin lah ya, Bu, 10 kan sempurna nggih. Ya realistis lah 8 atau 9, Bu, saya pengennya Oke. seperti itu. Oke, semangat, Pak. Insya Allah Bapak bisa mencapai, angka Nggih, siap siap tersebut. siap. Oke. Nah, untuk mencapai itu, apakah Bapak sudah punya planning atau rencana? Saya sih sudah ada gambaran, Bu. Mungkin nanti misalkan ada, apa namanya, ada solusi lain, saya ingin dari Ibu juga memberikan, apa namanya ya, memberikan pencerahan seperti itu ya, Bu. Iya, Pak, iya, Ya, mhm. untuk dari saya sendiri ini, dari saya sendiri kan alhamdulillah, sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak, Bu, angkatan 7. Jadi, sudah beberapa modul saya pelajari, di salah satu modul itu ada yang mempelajari tentang ini, Bu, tentang keyakinan kelas. Di keyakinan kelas itu, ada juga selain keyakinan ada materi tentang restitusi juga, Bu, itu yang sedang saya pelajari, Bu. Oh, iya iya. Selamat ya Pak Rianto ya, sedang Ya. mengikuti, pendidikan guru penggerak. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira yang kan Bapak terapkan di kelas Bapak itu apa? Keyakinan kelas atau restitusinya itu, Pak? Kalau menurut saya sih dua-duanya, Bu, keyakinan kelas juga, restitusinya juga. Kalau keyakinan kelas mungkin, yang sedang saya pelajari seperti ini, Bu. Jadi anak-anak membuat, apa namanya, nilai-nilai positif yang diyakini bersama, nanti ditulis di, apa namanya, di dinding kelas. Nah, itu menjadi kesepakatan bersama untuk
apa namanya, untuk disepakati. Contoh misalkan, untuk saling menghargai, saling menghormati, terus misalkan, tidak membuat gaduh di kelas, itu tentang keyakinan kelas seperti itu, Bu. Oh, nggih, Pak. Nah, untuk segitiga restitusinya tadi bagaimana, Pak? Kalau restitusi seperti ini, Bu, kan, kebetulan masih ada satu anak itu yang, angel diomongi lah, Bu, nggih. Satu anak itu rencananya saya mau pakai cara restitusi itu. Jadi, terus terang saja karena di awal itu anak itu bandel gitu, bandel sehingga saya agak, apa ya namanya, agak wadah apa ya, Bu, sehingga saya kurang dekat dengan anak itu. Mungkin secara pribadi nanti akan saya dekati dengan cara restitusi, Bu. Jadi, mengembalikan lagi tujuan, dia belajar di sekolah itu bagaimana, terus bagaimana menghargai orang lain, menghormati orang lain, seperti itu, Bu. Oh, iya, baiklah Pak Karyanto. Berarti Bapak akan melakukan, kegiatan keyakinan kelas dan restitusi ya, Pak, ya? Menurut Ibu Eee, bagaimana, Bu, kalau saya melakukan itu, Bu? Baik sekali, Pak, itu ide yang sangat bagus, monggo dilaksanakan. Nah, tetapi, ketika melaksanakan itu kan, pasti ada hambatannya, Pak, ada gangguannya. Nah, kira-kira dari Pak Ariyanto sendiri solusi apa yang akan dilakukan Bapak? Kalau hambatannya mungkin, dari siswa mungkin ada yang menolak, mungkin bisa jadi, Bu, menolak tentang itu, Bu, keyakinan kelas atau restitusinya, seperti itu. Kalau begitu seumpama ditolak oleh siswa, siswa menolak kesepakatan kelas atau siswa yang Bapak restitusi itu tidak berhasil, bagaimana Pak solusinya Bapak kira-kira, Eee, Pak? kalau saya sendiri, Bu, misalkan ada anak yang tidak sepakat nih, kita kembalikan lagi, dengan tujuan kita belajar di sekolah kan yang namanya, belajar kan untuk perubahan yang lebih baik nih, tentang nilai-nilai yang baik di sekolah yang perlu dipelajari itu, saya kembalikan lagi ke situ insya Allah, Nah, anak-anak, lebih menerima seperti itu, Bu. iya iya, semangat ya Pak ya, heeh. Ya semangat Kira-kira selalu. jangka waktu yang dilakukan berapa lama, Pak? Kalau mungkin pelaksananya 1 minggu atau 2 minggu bisa dilaksanakan, Bu. Oh iya, terima kasih. Lah, menurut Bapak bagaimana Bapak bisa menilai bahwa apa yang Bapak lakukan itu berhasil, Pak? Kalau saya menilai kalau, keberhasilannya apabila kondisi kelas saya sudah kondusif, Bu, tidak seperti, tadi yang Ibu saksikan. Seperti itu insya Allah, eee, saya berhasil, dikatakan berhasil seperti itu, Bu. Oh, iya. Nah, bentuk komitmen dari kegiatan yang Bapak laksanakan apa, Pak? Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu mungkin, apa ya, saya segera laksanakan dan mungkin itu nanti menjadi keyakinan bersama dan untuk restitusi, komitmen saya setiap ada permasalahan di kelas akan saya pakai restitusi, Bu, agar tidak terlalu, apa namanya ya, dibiarkan seperti itu. Kalau dibiarkan kan kadang anak lah melakukan suatu kesalahan dibiarkan oleh gurunya nanti menjadi hal yang menurut mereka benar dan biasa seperti itu, padahal mereka salah seperti itu, Bu. Mungkin lebih konsisten untuk melaksanakan itu, Bu, restitusinya. Oh, iya iya. Eee, Kira-kira untuk kegiatan ini apakah Bapak, tidak minta bantuan ke guru yang lain atau kepala sekolah untuk menyelesaikan ini? Pastinya butuh bantuan, Bu, dari guru lain ataupun Bapak kepala sekolah, eee, karena yang namanya pendidikan di, sekolah itu kan pendidikan bersama, Bu, tidak hanya saya sendiri pribadi, tapi, eee, guru lain juga harus ikut, apa namanya, ikut membantu, dari kepala sekolah juga, apalagi dengan orang tua juga, Bu, kita harus, mungkin saya harus, lebih berkomunikasi lagi seperti itu. Oh iya, Pak, terima kasih. Semoga apa yang Bapak rencanakan bisa segera terlaksana, apa yang Ya, Bu. menjadi tujuan Bapak bisa segera tercapai, kondisi kelas Bapak menjadi lebih kondusif. Siap, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama, Pak. Ya, Eee
Kiranya cukup sekian perbincangan kita kali ini ya Pak ya. Ya, cukup Bu. Terima kasih Bu. Iya. Baiklah Pak Arianto, mari kita sebentar untuk merefleksi kegiatan coaching kali ini. Dari saya, apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, menurut saya kegiatan ini sudah sesuai dengan alur tirta, sudah baik semuanya, tujuan sudah jelas, identifikasi masalah juga sudah jelas, rencana aksi sudah tersusun, dan tanggung jawab juga sudah ada. Apa yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, menurut saya sudah berusaha lebih baik lagi dalam menenggali apa yang dialami coachi dalam tahap identifikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachi. Jadi itu yang akan saya tingkatkan, saya akan berusaha lebih baik lagi. Apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi kehadiran penuh sebelum dan saat melakukan coaching? Yang saya lakukan sebelum coaching, saya fokus nggih, mindfulness dulu, tarik napas dulu, teruskan saya hadir untuk sepenuhnya dalam kegiatan ini, dan saat kegiatan saya mendengar dengan aktif, menyimak seutuhnya apa yang disampaikan oleh coachi, dan tidak melakukan aktivitas lain selain coaching ini. Apa hal yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki dan meningkatkannya? Hal-hal yang saya lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkannya, saya akan terus berlatih, belajar coaching ini dengan alur tirta. Nah, baiklah Pak Ari, pada saat coaching tadi apa yang Bapak rasakan? Terima kasih Bu. Yang saya rasakan, yang coach lakukan itu sudah sangat baik sekali, sehingga saya bisa merasakan menjadi seperti rekan seperti itu, bukan seperti atasan dan bawahan. Yang berikutnya, coach sudah melakukan prinsip-prinsip coaching, yaitu menjadi pendengar yang baik. Setiap apa yang saya sampaikan itu sudah didengar dan direspon baik oleh coach seperti itu. Dan dari coach sendiri sudah menggiring pertanyaan yang berbobot untuk mencari solusi dari permasalahan saya, seperti itu. Cukup Bu. Alhamdulillah Pak Ari, coaching kali ini sudah selesai. Terima kasih ya Pak Ari ya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan.